Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah tentang Linear Digital IC bagian kedua. Di bagian pertama kita telah mempelajari komparator, digital analog converter, dan timer. Di bagian ini kita akan membahas tentang voltage control oscillator, kemudian ada fast loop circuit dan interface circuit. Yang pertama yaitu voltage control oscillator. Nah, di sini voltage control oscillator merupakan sebuah osilator. Jadi osilator itu keluarannya bisa square wave atau kotak, atau juga triangle wave atau segitiga, gelombang segitiga atau gelombang kotak yang frekuensinya bisa diatur oleh tegangan. Jadi frekuensi dari osilator ini bisa diatur menggunakan tegangan. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Ini ada contoh voltage control oscillator dengan menggunakan IC 566. Jadi di IC 566 ini kita bisa mengatur frekuensi dari square wave atau gelombang kotak dan gelombang segitiga ini menggunakan VC. Nah, ini rumusnya. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita bisa mengatur frekuensi dari gelombang kotak atau gelombang segitiga yang dihasilkan. Tapi di IC 566 ini ada beberapa restriction. Jadi kita nggak boleh misalnya di sini R1-nya itu harus antara 2 kilo ohm sampai 20 kilo ohm. Tidak boleh kurang atau lebih dari ini. Kemudian dari sisi voltage controlnya atau VC-nya itu 3/4 atau kurang dari V+, karena nanti di sini kalau dia lebih dari V+, otomatis nilainya negatif, sehingga nilai VC ini harus kurang dari V+. V+-nya itu ada di sini, mungkin bisa disebut juga V referensi. Kemudian dari sini juga dia frekuensi yang dihasilkan itu tidak bisa lebih dari 1 MHz. Jadi frekuensinya itu kurang dari 1 MHz. Untuk V referensinya atau V plusnya itu antara 10 sampai 24 volt. Kita tidak bisa membuat V plus yang sangat tinggi supaya nanti frekuensinya tinggi itu dibatasi. Jadi ini batasannya 10 sampai 24 volt. Ya, berikut contohnya. Di sini menggunakan V plusnya 12. Kemudian di sini ada VC-nya dan R-nya menggunakan 10 kilo seperti yang di sini. Nah, sehingga nanti didapatkan frekuensi osilator sebesar 32,5 kHz. Selanjutnya yaitu phase loop. Nah, di phase loop ini dia menggunakan VCO. Di bagian sebelumnya kita tahu voltage control oscillator ini dia menghasilkan output berupa frekuensi dan inputnya tegangan. Nah, di phase loop ini kebalik. Jadi inputnya itu berupa frekuensi, jadi input signal ini malah frekuensi, dan outputnya itu voltage. Jadi output sinyal ini tegangan dan inputnya frekuensi. Jadi ini kebalikan dari VCO yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini dia ketika inputnya frekuensi, terus nanti dia dibandingkan dengan VCO internal. Jadi di sini ada internal VCO. Nanti kita akan mempelajari ada 3 mode tracking. Jadi di sini dia akan membandingkan V input, frekuensi input dengan frekuensi internalnya, atau di sini FO-nya. Jadi nanti FO sama FI-nya dibandingkan, atau di sini sebutnya phase detector. Kemudian nanti dilihat hasilnya, difilter. Kemudian kalau tidak ada
perbedaan atau dia sama, maka baru di amplifier. Kita akan lihat ada 3 operating mode, ada lock operating mode, tracking, dan out of lock. Nah, lock itu ketika FI sama dengan frekuensi voltage control osilatornya. Jadi kalau dilihat input dan internalnya sama, itu artinya sudah terkunci. Jadi nanti aplikasinya, anggap misalnya seperti di radio, kita pengen menyetel frekuensi 100 MHz misalnya. Nah, 100 MHz ini sebagai VCO-nya. Nah, VI-nya ini akan mencari sampai dia 100 MHz. Nah, itu sebenarnya nanti di tracking mode. Jadi ketika VI tidak sama dengan VCO, dia akan men-tracking atau meng-adjust nilainya sampai VCO itu sama dengan frekuensi inputnya. Kemudian ada yang out of lock. Jadi out of lock itu dia tidak akan sama karena dia terlalu jauh misalnya. Jadi dia tidak akan pernah sama di trackingnya. Jadi ini 3 operating mode dari phase loop loop. Aplikasinya seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu FMD modulator, frekuensi synthesizer juga bisa, dan FSK decoder. Ini biasanya di dunia telekomunikasi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu interface circuitry. Interface circuitry ini umumnya digunakan untuk driving load. Kemudian kalau kita ingin memproduksi output sinyal tapi dari input ataupun current tapi dari input yang memang dari interface yang lain, maka di sini disebut interface circuitry. Bisa juga untuk impedance matching. Jadi impedance matching ini untuk supaya amplifiernya atau penguatannya lebih optimal, atau juga bisa strobing atau timing sinyal. Nah, ini contohnya dual line driver. Jadi ini inputnya TTL, di sini inputnya berupa TTL. Kemudian outputnya itu driving TTL ke CMOS device circuit. Jadi nanti ini tergantung sama apa outputnya. Nah, contoh paling gampang nih RS232 ke TTL converter. Jadi di sini inputnya RS232, kemudian outputnya berupa TTL. Kita tahu bahwa RS232 dan TTL itu memiliki tegangan yang beda-beda. RS232 itu tegangannya 12 volt, sedangkan TTL tegangannya itu 5. Kemudian ada juga perbedaan antara nilai 0 dan 1-nya. Kalau di protokol RS232 ini, nilai 1 itu malah minus 12 volt. Sedangkan nilai 0-nya itu plus 12 volt. Kebalikan di TTL. Di TTL 1 itu plus 5 volt, sedangkan biner 0-nya itu 0 volt. Nah, sehingga dari minus 12 ke 1 ini perlu konverter, bisa pakai 7407. Jadi ini merupakan contoh dari interface circuit. Ya, sekian materi kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.